Ibu lebih senang nilai orang lain atau senang nilai diri sendiri, Bu? Kok malah ketawa, Bu? Ibu kalau disuruh kritik lebih sering ngeritik diri sendiri, ngeritik orang lain, Bu? Wah, inilah sifat kita ya, mahalul khotawan nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Maka kita mudah-mudahan ya, ini adalah dalam ikhtiar kita. Memang dalam Al-Quran dinyatakan asyaitanu ya'idukumul faqr. Ketika setan itu senantiasa terus berikhtiar. Berikhtiarnya apa? Mengajak diri kita untuk kikir. Untuk kikir. Kalau kikir itu apa, Bu? Pelit. Terus apa lagi? Meregehese. Ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ketika di sini ya, setan itu senantiasa terus ya, bahwa ketika diri kita itu mengajak ke dalam ketidakbaikan, dan juga ketika setan ya, wa ya'murukum bil fahsya, setan itu senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat fahsya, berbuat yang tidak disukai Allah, berbuat mungkar. Berbuat fahsya itu adalah perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini manusia, kita sebagai manusia kan tadi senang menilai orang lain, padahal pada diri kita yang nanti akan diminta pertanggungjawaban diri kita, untuk diri kita atau orang lain. Jadi seharusnya untuk diri kita senantiasa. Ibu pernah nggak, Bu, punya rapot diri sendiri, Bu? Tapi sama diri sendiri. Biasa kan gini, ibu punya catatan, si ibu ini mah baik, si ibu ini mah jarang senyum, si ibu ini mah begini. Itu kan ibu lagi memberikan penilaian, memberikan nilai rapot kepada orang lain, betul? Kalau kepada diri kita, nah, inilah kita sifat-sifat kemanusiaan. Tempat salahnya ini yang harus kita kikis ya. Saat diri kita salah, saat diri kita melakukan ketidakbaikan, justru yang harus kita senantiasa cepat respon karena yang ada di dalam diri kita. Karena nanti yang akan diminta pertanggungjawaban adalah diri kita, bukan orang lain. Namun inilah yang senantiasa tadi yang dimaksud keluar dari sifat kemanusiaan. Manusia kan tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Maka saat salah, salah ternyata saya menilai orang lain, harusnya nilai diri kita sendiri. Segera ingatkan lagi bahwa diri kita itu adalah perbuatan fahsya. Ketika perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, maka segera kita sadar bahwa itu adalah tidak baik. Intinya seperti itu, biar dipermudah ya bahasanya. Nah, maka saat diri kita ya, ketika menilai orang lain itu memang Masya Allah, Bu, cepat banget responnya ya. Ibu dari mulai mata, ketika mulai melihat ya, kita dari mulai mata kan, ketika melihat ini langsung biasanya kontak kepada ya kan, biasanya gitu, si ibu ini rajin banget, si ibu ini mah hebat, si ibu. Nah, kalau nilainya baik, oke, tidak jadi masalah. Kenapa? Untuk menjadikan motivasi diri kita. Namun yang bahaya tadi, ketika datang ke pengajian, ketika diri kita ke pengajian, lihat ada tetangga yang biasa nggak datang pengajian, tumben ya kan, tumben dia ngaji gitu dan lain sebagainya. Dia bajunya pantesan, bajunya lagi baru dan lain sebagainya ya. Nah, ini kan terkadang cepet banget, Bu, responnya ya, penilai ini. Maka kita segera ini direm ya, masalah yang terus penilaian kepada orang lain dari sifat-sifat kesalahan ini dalam manusia yang sering kita lakukan, maka senantiasa direm. Minimal kalau udah mulai udah astagfirullah, kita segera beristighfar. Yang harus dinilai ini ternyata yang masih rusak, yang masih sakit itu hati kita, bukan orang lain ya, karena diri kita tadi senantiasa inginnya menilai orang lain. Sementara ketika wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sementara Allah senantiasa mengajak
ya, mengajak untuk senantiasa kita beristighfar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ampunan, kan kalau tadi, kalau setan itu senantiasa mengajak ketidakbaikan, ya, namun kebalikannya Allah senantiasa mengajak diri kita untuk terus berbuat baik dan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa apa yang bisa diri kita lakukan yang membuat Allah suka kepada kita, yang membuat Allah mencintai kita, yang membuat Allah bisa menurunkan rahmatnya serta maghfirahnya kepada kita, itulah yang senantiasa segera kita lakukan, insya Allah, ya. Karena kita lihat ayat yang selanjutnya, ya, Allah itu memberikan hikmah, ya, yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan hikmah atau petunjuk-petunjuk, ya, kepada kita, kepada siapa yang dikehendaki. Maka saat diri kita sedang berbuat baik, maka disinilah kita sedang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diri kita hadir ke majelis taklim, niatkan bahwa diri kita ingin terus memperbaiki diri kita. Maka hadirnya kita ke majelis taklim, hadirnya ke majelis zikir, apapun yang senantiasa kita sedang dilakukan oleh kita untuk berbuat baik, mudah-mudahan ini adalah petunjuk dari Allah. Inilah bimbingan dari Allah. Senantiasa diri kita minta terus kepada Allah agar terus diistiqomahkan, agar kita hidupnya nanti yang sesungguhnya di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Tadi ayatnya apa, Mi? Ayatnya wallahu ya'idukumul faqra. Maaf, ya, syaitanu ya'idukum. Kalau ayat selanjutnya adalah yu'til hikmata may yasha. Di samping itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yu'til hikmata may yasha, ya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi di dalam hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhyil qalbal maitata binuril hikmah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sanggup bisa untuk menghidupkan hati yang sudah mati. Bukan lagi hati yang sedang marid, sedang sakit, tapi hati yang sudah mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardhal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah menyuburkan tanah yang sudah gersang hanya dengan percikan air hujan. Lalu apa sebenarnya nuril hikmah itu? Cahaya hikmah itu. Cahaya hikmah hanya bisa didapat di majelis taklim dan majelis zikir. Alhamdulillah. Masya Allah, ya. Maka hadirnya saja tadi, ya, ketika diri kita duduk di majelis taklim, berfikirnya Masya Allah, mudah-mudahan jangan sampai ternodai lagi, ya. Kita sudah berusaha menjadi mujahidah, ya. Mujahidah ini adalah ketika diri kita bisa melawan hawa nafsu untuk diam duduk di rumah. Wah, di rumah juga gampang cari ilmu, sekarang mah di YouTube banyak dan lain sebagainya. Berbeda, ya, karena ada keutamaan. Kalau saat kita berjalannya saja, baru melangkahkan saja, Allah sudah gugurkan dosanya. Amin, insya Allah. Bahkan sampai kita duduk, sampai kita pulang, dinilai jihad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ketika kita salaman. Setiap ketika salaman, maka berguguranlah dosa kita. Maka kalau di Malaysia, Bu, kalau Malaysia salamannya, kalau kita kan salaman terus cipika kiri kanan, ya. Nah, kalau di Malaysia itu 3 kali, ya. Di Malaysia itu kan 3 kali. Kenapa? Itu menandakan bahwa ketika diri kita semakin lama berjabat tangan, maka semakin banyaklah dosa yang berguguran. Maka ini, kalau ibu di rumah salaman sama siapa, Bu? Suami dong kalau mau berangkat kerja, kalau mau pulang kerja. Tapi kalau di sini ada 100 lebih, kita salaman 100 lebih, insya Allah berapa ratus dosa yang kita berguguran. Amin, insya Allah, ya. Pesan sedang bersalaman, Mi. Kalau selfie gimana? Nggak apa-apa, selfie boleh, tapi jangan tadi, ya. Selfie bareng kan biasanya ibu-ibu seneng banget, ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadikan saksi, ya, menjadikan saksi. Niatnya tadi jangan untuk
ingin dilihat oleh orang lain. Boleh ibu selfie, boleh kita berfoto-foto untuk apa? Ya Allah, mudah niatkan saya, kan tergantung niat. Innama a'malu binniyat. Saat ketika diri kita, oh saya selfie, dan ya Allah mudah-mudahan ini menjadi saksi nanti bahwa saya sudah bersama dengan sahabat saya untuk menuntut ilmu bersama, dan ini bisa menjadikan nanti kita bisa bersama-sama menuju ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang niatnya yang kadang berbeda, selfie mumpung masih cantik mumpung masih fresh, karena nanti mah udah celimutan ya kan. Terkadang ibu-ibu mumpung ayo masih segar ayo kita selfie. Biasanya ibu-ibu begitu ya, tinggal diluruskan saja niatnya ya, niatnya saja, karena tadi yang akan merubah diri kita menjadi baik atau tidaknya, yang menjadi penilaian baik atau tidaknya menurut Allah itu adalah bagaimana niat kitanya ya. Maka senantiasa ketika diri kita selalu menghadirkan terus, kalau sudah mulai melenceng, ya Allah astagfirullahalazim ya, ya Allah bimbing ini lisan saya, bimbing mata saya, bimbing telinga saya, bimbing hati saya, bahkan pemikiran saya. Seperti halnya tadi ya kita di awal, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita niatkan hari ini, apa yang menjadi pemikiran kita hari ini senantiasa berada dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi Allah di sini yu'til hikmata may yasha ya, ketika Allah itu akan memberikan hikmah ya, dengan bagi siapa orang yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Maka kalau kita sudah kita diarahkan, maka kita sudah diberikan kebaikan yang begitu banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa itu yang akan diberikan, maka ini Allah akan berikan dan menjadi pembelajaran. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab ya, maka semuanya akan mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka alhamdulillah Bu, berarti kita bisa hadir di sini sedang sehat akalnya ya, sedang sehat akalnya ya. Kenapa? Karena tadi kita bisa mengendalikan ya Bu. Kalau kita sedang tidak akal sehat, sedang sehat tidak sehat akalnya, terkadang males ya kan, males pagi-pagi udah harus pakai mukena, udah sholat tasbih, udah dan lain sebagainya ya. Kalau lagi malesnya Bu, kalau lagi datang malesnya, terkadang kan ini otak kitanya, terkadang akal kita yang kurang baik mengarahkannya. Maka di sini diri kita senantiasa, mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran kita jangan sampai melenceng, jangan sampai salah pemikiran kita, namun pemikiran kita pun sehat dan juga bisa mendapatkan kebaikan dan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Hadirin rahimakumullah, kira-kira Bu, kira-kira kita ingin dekat dengan setan atau pengen ngusir setan? Yakin ya? Kok jadi malehoy? Cius Bu ya, kita kan inginnya mengusir setan. Caranya bagaimana kalau kita ingin mengusir setan ya? Ketika diri kita ingin mengusir setan, kan salah satu diantaranya adalah ketika bayi yang baru lahir itu kan yang diperdengarkan apa? Azannya. Salah satunya itu fungsi azan ya. Kan kalau telinganya belum bisa mendengar, matanya belum bisa melihat bayi yang baru dilahirkan itu ya, maka saat ketika bayi baru dilahirkan itu salah satunya adalah untuk mengusir setan. Karena 360 setan itu bagi bayi yang baru dilahirkan ataupun orang yang mau meninggal itu senantiasa menggodanya. Kebayang Bu, 360 setan menggoda siapa? Bayi yang baru dilahirkan dan juga. Nah, maka di situ salah satunya diperdengarkan azan ya. Walaupun memang sekarang kan kita azan ini adalah untuk panggilan sholat. Jadi ketika gini, setan ketika mendengar azan itu akan terbirit-birit ya,
akan terkentut-kentut ya. Ya, saking apa ya, saking takutnya ketika mendengar azan, ketika didengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu setan setan udah langsung lari ya kan, setan sudah sampai lari-lari. Nah cuma saking ketakutannya terdengar azan ya, itu setan ada yang lari ke selimut orang yang sedang tidur. Nah ya makanya nih di sini hati-hati ya, kalau kita lagi tidur biasanya makin ingin selimutan ya. Ketika ibu lagi masak itu larinya ke makanan ya, kemarin apa kan kita jadi godaan. Yang tadinya mau sholat ketika terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ketika itu ntar dulu lagi masak, itu kan setannya lari bu ya, lari. Ibu lagi masak, ada yang lagi kecucian ya kan, dan lain sebagainya. Itu di situ setan memang lari ya, tetapi terkadang larinya tadi cari orang yang lagi sedang lalai ya, yang sedang lalai. Maka senantiasa bagaimana caranya, ternyata kita nggak mungkin kita azan terus ya, lagi dalam diri kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu lagi masak ya, ibu lagi mau nyetrika Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan nggak mungkin ya. Memang setan bisa mengusir diusir dengan azan. Namun bagaimana caranya lagi ya? Tadi kalau dengan azan tidak mungkin, berarti kita dengan minta perlindungan kepada yang menciptakan. Kok ragu bu? Menciptakan setan ya. Ibu jangan ragu, ibu minta perlindungan sama yang menciptakan setan ya. Kenapa? Karena kalau kita minta perlindungan ya kita mengusir dengan diri kita sulit ya. Kita meminta maka perlindungan kepada sang penciptanya. Seperti halnya begini bu, punten, ibu dalam suatu contohnya ya, ibu dalam satu lembaga lah, contoh dalam satu lembaga, ketika itu ternyata ya ibu di situ ada yang tidak baik, ada yang curang dan lain sebagainya. Contohnya, kira-kira kita diselesaikan sendiri atau lapor sama yang punya lembaga tersebut? Lapor sama yang punya lembaga tersebut. Seperti halnya kita di pemerintahan, ada kasus dan lain sebagainya, kan nggak mungkin kita menyelesaikan sendiri, betul? Nggak bisa, kita nggak bisa menyelesaikan kasus sendiri, harus ada sama bagiannya. Begitupun tadi ketika diri kita ingin terhindar dari godaan setan, maka diri kita minta perlindungan sama sang pemiliknya, sama sang penciptanya. Kira-kira kalau tunduk itu sama siapa? Sama yang menciptakannya. Yang bisa menggerakkan, yang bisa menjauhkan itu adalah penciptanya. Maka bagaimana caranya? Ya Allah, bimbing saya. Ini mungkin saya sering sekali mengatakan seperti ini. Ya Allah, bimbing saya biar saya tidak tergoda lagi oleh setan. Ya Allah, arahkan saya biar saya ketika melakukan apapun yang saya lakukan berada dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing saya, arahkan saya, jangan sampai apa yang saya lakukan, apa yang saya niatkan, apa yang saya pikirkan ini adalah bisikan-bisikan setan. Jadi maka semuanya diri kita meminta perlindungan senantiasa kepada sang penciptanya. Kalau sudah sama pemiliknya, kalau sama penciptanya, insya Allah inilah perlindungan yang terbaik. Tadi kalau diri kita mah yang ada babak belur. Kenapa? Karena setan lebih senior. Saya mah tenang, saya mah dengan baca ta'awudz aja udah setan pergi. Belum tentu ya. Hadirin rahimahumullah, sudah tidak terasa, sudah kelamaan kita. Untung Kang Eris merubah ya 9.30. Subhanallah, ya, jadi pada intinya adalah mudah-mudahan kita senantiasa terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi salah satunya adalah kuncinya dengan memperbanyak kalimatul la ilaha illallah. Ya, makanya jangan heran kalau ketemu kita berdua, nah cenah la ilaha illallah deui, la ilaha illallah deui gitu ya. Maka karena saya mah banyak dosa, karena kita mah terus bejibun dosanya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan kalimat la ilaha
illallah, ya. Karena afdalul zikri, yang paling afdal zikir, tidak ada yang lain illallah kecuali kalimat la ilaha illallah, karena tidak ada kita yang bisa minta perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya terus bisa berikhtiar agar diri kita, mungkin kita berbuat dosa ketika kita zikir la ilaha illallah, ketika kita istighfar Allah ampuni lagi. Ibaratnya kita punya pakaian yang sudah kotor, dicuci lagi, dicuci lagi, dicuci lagi, terus pakaian itu insya Allah semakin bersih. Maka diri kita pun yang mungkin kita pasti banyak dosanya, karena tadi manusia ma'lul khata wa nisyan, tempat salah dan tempat lupa, maka senantiasa berusaha berzikir, beristighfar terus senantiasa. Mudah-mudahan ini yang bisa membersihkan dosa kita sehingga meninggal kita dalam